Puji syukur kehadirat Allah SWT telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, khususnya iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Kita semua melangkahkan kaki menuju ke masjid Allah ini untuk rukuk, sujud dan memuji kebesarannya. Dan kita semuanya menjadi umat Rasulullah SAW yang taat, dan telah kita mendapatkan rahmat Allah, syafaat Allah lewat Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan tempat yang paling merdeka, yaitu surga Allah Subhanahu atas rahmat Allah. Tadabbur kita kali ini adalah mengenai kemerdekaan. Karena segala sesuatu itu kalau tidak kita tadabburi, tidak akan menggores dan masuk meresap ke hati. Maka Allah itu berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Maka apakah mereka tidak merenung-renungkan Al-Quran? Am fi qulubihim aqfalun, atau jika tidak merenungkan itu, di dalam hatinya ada kuncinya. Karena kita ini bukan ulama, bukan orang yang alim, orang biasa saja, maka kewajibannya adalah tadabbur. Tadabbur merenungkan, ya, berusaha untuk menghayati makna-makna di balik tanda, di balik kata, di balik tanda, di balik ayat, dari peristiwa itu kita renungi apa sih sebenarnya yang namanya kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu, ya, kalau namanya kemerdekaan ya itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia, serak bahasa. Awalnya dari bahasa Sanskerta, mahardika, sejahtera, bahagia, bebas gitu ya. Atau di Inggrisnya namanya apa? Independent ya, independent atau free atau apa? Independent lah biasanya ya. Kalau Amerika ya Declaration of Independence, ya, deklarasi independen, tidak tergantung. Bahasa kita yang mandiri, berdikari, kalau bahasanya Pak Karno, berdikari, berdiri di iyalah, bukan orang lain. Maksudnya itu mandiri, juga mau ditolong orang katanya. Jadi mandiri. Kalau bahasa Arab namanya istiqlal. Masjid Istiqlal namanya Masjid Kemerdekaan atau tahrir, pembebasan. Wa tahrir raqabah, membebaskan budak, pembebasan budak. Jadi dulu itu banyak sekali perbudakan. Zaman Rasulullah sudah dihapus, makanya ada kafarat wa tahrir raqabah. Suami istri yang bertengkar, sampai keras, kalau mau bergabung lagi, suaminya harus memerdekakan seorang budak. Budak itu apa ya? Sekarang nggak ada gitu. Mungkin ada di daerah-daerah yang komunis total atau apa gitu ya, yang terpencil total atau komunis total gitu ya. Budak itu mungkin ada. Kalau orang umum bisa sulit. Pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga yang bukan budak ya, itu pekerja.
Iya, jadi salah. Jadi Arab Saudi dikatakan budak nggak boleh, bukan budak itu pekerja. Kalau budak itu paling haram, berjual belikan. Bila Robah itu dulu budak belian dari Umayyah bin Khalaf, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang bisa bersama. Jadi begitu, ya. Bahasanya ya, lugawiyahnya, lugawi. Kalau istilahnya ya, kalau dari yang umum ya, kemerdekaan adalah pernyataan untuk berdiri sendiri, pernyataan terbebas dari penjajahan. Jadi nggak merdeka kalau dijajah. Nah, gitu. Jadi merdeka itu lawan katanya terjajah. Baik itu secara normatif yang secara hari-hari kita paham. Kalau kita merenungkan, katakanlah kita mengartikan merdeka itu tidak tergantung atau berdiri sendiri. Kita mengajukan pertanyaan filosofis, ya, pertanyaan yang mendalam. Menurut saya, bapak-bapak yang sudah dapat halal dimakan. Halal itu halal. Kalau halal hidup jelas. Tehnya kayaknya tawar aja. Alhamdulillah tawar, orang udah tua-tua begini. Itu beda gula. Alhamdulillah saya senang tawar karena nggak boleh yang sudah. Ya, jadi apakah ada tinjauannya ada secara alamiah atau namanya natural atau tabiiyah, ada yang tinjauannya adalah manusiawi atau humanisme atau insaniah, yang ketiga tinjauannya adalah dari kalau bahasa kita namanya syariah, ajaran ya, atau keyakinan lah ya. Tinjauannya ada tiga ya. Kita meninjau dari segi alamiah saja atau kultur nature atau ya, alam. Yang kedua secara manusiawi, yang ketiga secara syar'i. Kalau kita ya syar'inya atau hukumnya ya menurut Quran Sunnah. Kalau orang lain yang menurut dirinya sendiri-sendiri, bukannya kalau ada perbedaan ya jangan heran, namanya orang mendalami dari sisi keyakinan dan dari sisi ajarannya masing-masing ya itu berbeda-beda. Ya. Karena apa? Karena pola pandangnya berbeda-beda. Secara alamiah atau secara tabiiyah atau instinktif lah, instinktif atau bawaan. Apakah ada sesuatu itu yang berdiri sendiri atau mandiri? Itu apa ada? Alamnya, alam itu adalah selain Allah punya alam, makhluk ya. Tapi ini kita pilah dulu karena nanti akan ditarik ke kemanusiaan. Jadi manusia dikhususkan. Selain manusia katakanlah, apakah ada yang berdiri sendiri? Itu ada nggak? Mandiri, semua itu perlu sendiri. Kambing katakanlah, kambing hidup nanam rumput sendiri. Ada nggak? Kira-kira nggak ada ya? Menurut bayangan itu apa ada ya? Kambing lah, kambing makhluk hidup. Pohon, apa bisa pohon itu mengalirkan airnya sendiri, kemudian mencetak oksigen sendiri, dan mataharinya juga nyari air sendiri, itu kan nggak ada kan? Logikanya kan nggak ada. Wah, kalau sudah mati roti. Ini mandiri gak kira-kira? Roti enak dimakan ini kayaknya. Kalau dimasukkan ke kacang hijau
Roti sendiri itu kan beda rasanya dengan kamu kacang itu. Tapi roti sendiri juga tidak mandiri. Roti itu terdiri dari berbagai macam potongan-potongan roti, dan potongan roti itu dipecah-pecah lagi, unsurnya juga macam-macam. Kalau Bapak jurusan kimia atau fisika, ingat itu kan barisan zat kimia itu. Lupa saya hafal, saya bukan guru kimia, atau SMP SMA hafal saya. Alkali itu unsur itu apa ada NOH. Bapak sudah lupa kebanyakan itu lupa. Kalau anak-anak yang jurusannya tahu, jurusan kimia atau guru kimia tahu. Ternyata ini juga banyak sekali unsur, nggak mandiri Pak, nggak mandiri. Pendapatnya juga mandiri. Ya, apalagi makhluk itu. Ya. Ini kalau sekitar itu, artinya apa? Artinya ya sejatinya juga yang merdeka betul itu juga nggak ada. Ya. Nah, kalau kajian kita, tinjauan kita dengan sistematika wahyu itu yang merdeka betul hanya Allah sebenarnya. Iya kan? Termasuk manusia. Manusia mana ada yang mandiri? Bapak aja punya istri, ayo coba gak punya istri, bingung kan? Buat maksiat nanti. Ayo pendeta-pendeta sama suster-suster itu nyimpang Pak, memang alamiahnya itu disalurkan kok itu. Nafsu senang laki-laki senang wanita, wanita senang laki-laki, perlu dinikahkan. Enggak mandiri Pak. Bapak kalau nggak punya istri pusing nggak kira-kira? Pusing kan? Maksudnya itu ya gimana? Nggak punya anak, ya nggak ada yang ngobrol. Bapak marah-marah pada murid nanti malah. Ya kita marah pada istri aja, nanti dimarahi istri, marah berdua. Pusing Pak. Dan nggak bisa. Kalau seandainya dipaksa bisa, nyimpang, akhirnya LGBT itu nyimpang itu. Karena dia meninjaunya dari sisi alamiah dan manusiawi saja, tidak ke syariat, akhirnya nyimpang. Nah, kalau kita ini kan normal kan, alamiahnya normal, ya kan, kita perlu pasangan, ya. Jangankan manusia, kambing aja, kucing aja, pohon aja berpasangan, sama manusia berpasangan. Manusianya memang berpasangan untuk diskusi, untuk memiliki keturunan, ya, gitu kan? Ya, apalagi syariahnya supaya diridhoi oleh yang maha merdeka, maka ada syariah nikah, ya kan? Nikah boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 bagi yang mampu dan siap resikonya. Ya, jangan enaknya aja dipikir, yang nggak enak juga dipikir. Ya, tidak perlu ustaz dulu ya. Setelah pengajian nggak boleh. Kalau mau berani, kalau nggak berani jangan. Berani. Dan memang mampu. Semua orang mampu. Itu syariah, harus nikah. Kalau nggak nikah berarti itu melanggar secara alami maupun manusiawi, melanggar juga. Ya. Nah sekarang kalau kita meninjau dari sisi wahyu, ya. Nah kalau secara manusia yang pakai otaknya manusia, kalau pakai otak manusia itu nanti lari-larinya kepada filsafat. Ada filsafat gunung, filsafat laut, filsafat angin, filsafat filsafat manusia, filsafat menurut pikiran manusia itu larinya puncaknya cuma filsafat. Masing-masing boleh menciptakan sendiri, ya. Tapi itu kebenarannya tetap subjektif dan tidak dijamin 100%.
Ya, jadi kalau mengandalkan otak sendiri, artinya manusiawi, ya, memahami kemerdekaan menurut otaknya masing-masing, itu semuanya berhak merumuskan sendiri-sendiri, tapi tidak dijamin betul 100%, karena hanya pakai alamiah, instintif dan kemanusiaan saja. Itu. Nah, kalau dilarikan kepada syariah, berarti kita sudah masuk kepada ajaran. Ajarannya itu bisa juga filsafatnya Quran, lari lagi kepada manusia, bisa kepada wahyu, kepada Tuhan, kepada agama samawi, kepada kitab suci. Nah, kalau kita dan kita selama ini memakai begitu, namanya pakai wahyu, sistematika wahyu. Ya. Jadi kita sudut pandangnya memahami kemerdekaan itu harus dengan wahyu. Kalau tidak dengan wahyu, mesti larinya kepada manusia subjektif, tidak dijamin benar 100%, malah sering-sering banyak salahnya, apalagi alamiah. Jadi semuanya harus dilarikan kepada lengkap. Alamiah dipakai, manusia dipakai, wahyu dipakai. Tetapi yang paling tinggi adalah wahyu. Karena paradigma kita bangun dengan wahyu. Tadi di ayat di surat kedua kan ada itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya. Allah menurunkan Quran itu sebagai obat dan sebagai rahmat karunia lil mu'minin bagi orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Orang-orang zalim yang menolak Quran, menolak wahyu, memahami kemerdekaan itu tidak dengan wahyu tapi hanya dengan otaknya atau dengan pemikirannya, itu namanya nanti jika salah maka menjadi zalim. Maka dia harus lari kepada wahyu. Karena banyak sekali nanti keterbatasan manusia, banyak sekali. Ya, sekali ya. Nah, terus kalau secara wahyu bagaimana? Secara wahyu kita kembali kepada al-alaq 1-5. Wahyu pertama itu sebagai dasar fondasinya seluruh pemahaman Al-Quran. Itu al-alaq 1-5 itu wahyu pertama. Dan itu melandasi, menjiwai seluruh ayat dan seluruh hadis. Di situ sudah ketahuan siapa yang merdeka sama siapa yang nggak merdeka. Ayat pertama ya, Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Iqra-nya harus bismi rabbik. Tidak boleh Iqra itu tidak boleh. Ini kalau wahyu ya, Iqra kemudian bebas, ya menurut manusia. Bebas kita, nggak pakai bismi rabbik, nggak boleh. Kalau itu berwahyu, Iqra-nya tidak boleh sembarangan. Harus bismi rabbik, harus dengan nama Tuhan. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Tuhannya juga harus didefinisikan. Tuhan itu adalah yang menciptakan semuanya. Ini nggak ada objek, berarti semuanya diciptakan oleh Tuhan. Ini yang kelihatan ini, yang alam ini, semua diciptakan oleh Tuhan. Berarti yang menciptakan Tuhan, Rabbul Alamin, Allah. Kalau kita ya, kalau agama lain nggak tahu ada. Kalau Hindu itu apa pencipta itu? Dewa Wisnu ya, atau Dewa Siwa, atau Brahma, lupa saya. Bapak ingat nggak? Pernah Hindu nggak Pak? Karena ada 3 dewa pokoknya, Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu. Ada yang bagian mencipta, bagian memelihara, bagian merusak, seperti itu. Bagi kita seperti itu, dan mereka juga yakin-yakin aja. Nggak bisa berdamai, katanya. Jadi pencipta itu Allah, Rabb, baru menciptakan ini semuanya. Ya. Dia saja. Ya, ini cara nanti memahaminya pencipta itu Allah saja bagaimana? Nah, Allah itu Rabb itu bagaimana? Nanti kalau dipahami secara penjelasan ayat bil ayat ya, artinya penafsiran ayat bil ayat atau tadabbur ayat bil ayat itu pakai jawab kursi. Bapak kan satu kursi kan?
Kalau kursi berapa dijebukin dengan ayat kursi kan hafal ya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Hayyul qayyum. Hayyu itu apa? Al hayyu itu yang maha hidup. Hidup terus, enggak pernah mati Allah itu. Lu kok bisa? Loh, kalau otak nggak bisa. Ya, otak kita kan mati. Kalau nggak hidup ya mati gitu kan. Nah kalau Allah hidup terus al hayyu. Menurut apa? Menurut wahyu gitu loh. Jadi kalau otak kita nggak mau dibimbing wahyu, berontak kan Pak? Masa hidup terus bagaimana? Waduh, ini semuanya mati. Kok ada yang hidup terus? Ya, ini kan berarti nggak tahu gitu. Harus tunduk dulu pada wahyu maka bisa lebih. Jadi nanti al-hayy, Allah itu hidup terus menerus. Lah kok kita mati? Lah kamu makhluk. Enggak mau makhluk enggak. Saya jadi pencipta. Ya dibuktikan sendiri. Kamu mati nggak kira-kira? Kalau ngeyel gimana caranya mengalahkannya? Nggak bisa Pak. Kalau ngeyel nggak bisa. Ya pokoknya ya sudah laku dinunggu balian. Jadi gitu nanti akhirnya. Tapi kalau kita kan duduk ya, kan nggak ada kan bapak-bapak yang aliran komunis ada kan? Atau agnostik atau nggak percaya agama, pokoknya sebaik-baik aja lah. Beragama yang baik, agnostik nanti. Tahu ada agama itu nggak mau beragama, biar damai. Saya ketemu Hindu baik, biar baik, Islam baik, atau untuk baik, kawan baik, baik. Itu namanya orang yang bingung. Ya. Jadi Tuhan itu Rob itu yang menciptakan. Kalau nggak bisa menciptakan, jangan dipercayai. Gitu ya. Itu kalau tidak dijelaskan lagi nanti juga banyak orang yang salah. Menciptakan itu salah, mendefinisikan menciptakan itu salah. Oh ya, yang menciptakan HP tak sembah, yang menciptakan HP itu HP. Coba nggak usah HP yang menciptakan manusia lah. Orang kan bilangnya kan bapak itu menciptakan anak gitu. Orang menciptakan nggak tahu menahu juga jadi sendiri, ya kan? Cuma gitu-gitu doang ini jadi itu kan bingung ya. Kok bisa ya? Lah gimana kalau bapak menciptakan kan berarti bapak ciptakan yang cerdas, yang kuatang, yang kuantik, yang pokoknya stop lah pokoknya. Nyatanya kok ya, kita nggak bisa apa-apa, berarti nggak menciptakan. Wasilah namanya itu arah. Yang menciptakan ya Roh Tuhan. Ya. Begitu jadi cara manusiawi juga harus berakal sehat. Kalau cara mikirnya nggak sehat juga banyak menyimpangnya. Akal-akalan, ngeyel-ngeyelan, semuanya sendiri. Ya, manusia juga begitu. Kan harus ikro itu harus pakai akal. Tapi jangan hanya akal, tapi harus dengan bismillah, dengan nama Tuhan. Jadi ini sudah bisa menentukan siapa yang merdeka, siapa yang nggak merdeka. Secara hakikatnya, bahwasanya yang merdeka itu hanya yang menciptakan. Jagat raya ada yang menciptakan siapa? Allah. Berarti yang merdeka hanya Allah. Yang mandiri tadi yang mandiri Al-Qayyum itu mandiri, berdiri sendiri. Kalau pakai otak kita bingung. Kalau tidak tunduk bingung Pak. Kalau boleh, enggak. Apa berdiri sendiri enak jadi Tuhan itu. Gimana Tuhan itu? Jangan dikatakan enak, enggak enak. Kamu Tuhan kok. Dan kamu mau jadi Tuhan, ya kamu coba berdiri sendiri bisa enggak? Mau minum teh, tanam teh sendiri. Mau makan gula, tanam tebu sendiri. Buat gilingannya sendiri. Mau ini padahnya ini angkut ngobrol begini bantu sendiri hampir nggak bisa sendiri hampir tata semuanya pikir sendiri kan pusing kita. Berarti saya nggak berdiri sendiri, saya memerlukan banyak orang lain. Ini saya nggak merdeka sebenarnya hakikatnya ya, nggak merdeka. Yang merdeka siapa? Ya Allah di kholaq tadi. Apalagi yang kedua, kholaqal insana min 'alaq. Manusia disebut khusus itu.
Ini bapak-bapak ini semua ini kan manusia kan, bukan kera kan? Loh, bapak pakai teori apa? Teori Darwin, manusia dari kera. Bapak pakai teori itu enggak? Enggak kan? Pakai wahyu kan? Nah, kalau berarti wahyu berarti manusia. Nah, kalau Darwin dia kera. Kok bisa dipakai teori dia kok? Kalau dia nggak berubah teori, ya berarti masih turun kera. Masuk manusia dari kera, nggak mau lah saya. Masuk kan dari kera, ya nggak mau lah saya. Karena wahyu, ya karena pakai wahyu. Maka khalaqal insana min alaq. Kayak di sini dasarnya kan manusia bukan kera. Nanti dijelaskan lagi kan, itu penjelasan Qurannya kan, ya. Wa in qala rabbuka lil malaikati wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan menciptakan khalifah namanya Adam. Nanti kalau ditelusuri itu dalil-dalilnya itu dalil dari wahyu, dari sunnah itu nanti ketemu, oh ternyata diciptakan oleh Allah pertama kali namanya Adam. Manis Pak. Sekolah kalau diberi juga si kurang. Ya, jadi kalau insana, jadi manusia itu diciptakan. Insana itu namanya makhluk bih. Kalau ini fa'ilnya itu Allah, Rahman. Ya gitu. Ya. Jadi manusia itu diciptakan. Kalau diciptakan berarti tidak merdeka di hadapan Allah. Kita dengan Allah itu kita menjadi makhluk. Bahkan sampai Allah itu menetapkan apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni, untuk menyembahku. Berarti istilahnya itu manusia itu di hadapan Allah abdullah. Kitanya abdullah di hadapan Allah ya dia. Di hadapan Allah. Karena kita ini langsung disebut. Yang alam yang lain itu umum. Apalagi nanti dikaitkan dengan Al-Baqarah 30 itu baik. Baik. Qala kalimat ini ja'al al khalifah. Akhirnya manusia itu menjadi khalifah. Terjemahnya khalifah itu ya pemimpin yang berganti-ganti. Berganti-ganti terus, mati ganti lagi. Jadi pemimpin yang berganti-ganti, terus-menerus diganti. Namanya manusia itu sebagai pemimpinnya nanti. Pemimpin alam ini manusia. Kok bisa manusia? Kalau disebut khusus. Oleh karena itu manusia itu di hadapan Allah itu meskipun disebut khusus di hadapan Allah tetap namanya makhluk, tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia merdeka tidak. Karena makhluk di interaksi atau korelasi dengan Allah itu manusia itu tidak merdeka, adalah makhluk. Semua ini diciptakan oleh Allah, manusia disebut sendiri namanya Abdullah dan namanya Khalifah, bukan namanya ya. Kedudukannya sebagai Abdullah. Ya. Jadi tugasnya sebagai Abdullah, tugas utamanya itu Abdullah, menyembah kepada Allah. Kemudian fungsinya nanti dalam namanya adalah Khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Jadi kita pemimpin kepada Allah, kita ini betul-betul menjadi hamba. Abd itu hamba. Itu totalitas memang harus menyerah kepada Allah. Tetapi kepada makhluk ini, nanti vertikalnya sudah ketemu ya, bahwasanya keterkaitan kita sebagai hamba Allah untuk semata-mata hidup untuk menyembah Allah itu sudah merupakan wahyu, tuntunan wahyu. Jadi kalau dengan Allah kita nggak akan bisa merdeka. Hakikatnya
akan menjadi hamba terus menerus. Tapi itu ya pada saat kita ini horizontal ini sebagai khalifah tadi untuk mengatur bumi ini, maka dia harus ditarik, manusia harus menarik semua ini, tarik untuk ke vertikal. Ya, jadi manusia sebenarnya pada saat dia ini posisinya sebagai Abdullah, dan Abdullah itulah sebenarnya posisi di mana manusia itu bisa dikatakan merdeka itu pada saat dia menjadi Abdullah. Itu posisi merdekanya manusia ketika Abdullah itu sebenarnya pada saat dia menyembah Allah itu. Menyembah itu bahasa umumnya itu hanya taat kepada Allah. Itu namanya posisi kemerdekaan yang sebenarnya posisi merdeka yang sebenarnya adalah ketika manusia itu Abdullah. Ini bahasa globalnya ya. Nanti kalau dirinci begitu, ya, nanti diterjemahkan dengan Al-Qalam. Maksudnya Al-Qalam itu surah Al-Qalam itu ayat 1 sampai 7 itu menyimpulkan manusia itu dalam posisi sebagai khalifah itu harus berlandaskan Al-Quran, berhukum pada Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau kita ini memimpin dunia ini tidak berhukum pada Al-Quran, tidak berakhlak Al-Quran, tetap gak merdeka. Bapak jadi presiden kan? Saking sibuknya kan? Bapak akhirnya gak sholat. Gak sholat. Emang sibuk betul kan? Bapak belum pernah jadi presiden ya? Gak tahu sebelumnya presiden. Bapak Pak sampai menyibukkan diri, ya kan? Sampai tidak sholat, azan dikumandangkan tidak segera sholat, dan itu dilakukan terus menerus. Kalau sekali-sekali kan nggak apa-apa, kemudian dijamak kosor ya, dijamak boleh. Tapi kalau terus menerus sibuk terus, jamak terus, wah ini kan dipertanyakan sibuk apa sih? Nah itu nggak menggunakan akhlak, nggak menggunakan hukum. Akhirnya meskipun dia pemimpin, tapi dia zalim, nggak merdeka akhirnya. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh tugasnya sebagai presiden atau sebagai ketua DPR atau sebagai ketua DPD. Pokoknya jangan sempat negara itu sibuk sampai nggak sempat sholat. Itu Pak ya. Apalagi turunan lagi kepada Abu Zar dengan ibadah. Berapa jam itu? Sholat, puasa, baca Quran. Kalau jadi presiden nggak punya baca Quran, Pak boleh. Kalau jadi presiden nggak, zikirnya kurang boleh, doanya kurang boleh, baca Qurannya kurang, sholat tahajudnya nggak dilakukan boleh. Sholat waktu berjamaahnya kan betul Pak. Meskipun begini-begini ngaji begini kan kemungkinan ya kalau di hadapan presiden saya juga nggak berani ngomong kelihatannya. Untuk di depan bapak-bapak presiden yang berani ngomong. Tapi nanti kalau seandainya saya ceramah ngomong begini aja, nanti kalau dipecat nggak apa-apa, kalau dia negeri itu kata-katanya susah. Untuk nggak diundang ya. Diundang atau ribet yang ngomong pada bapak-bapak, kali-kali bapak-bapak nanti diundang Pak Presiden atau Wakil Presiden atau apa ngomong gitu, atau menteri atau apalah macam-macam itu. Ini ibadah jadi apa namanya ya, kemerdekaan dalam tataran filosofis dan tataran normatif global itu ya taat pada Allah, taat. Pemimpin dunia itu taat kepada Allah secara vertikal. Makanya biasanya kan ini kalau sahabat-sahabat itu ditanya, orang sahabat di waktu hijrah ke Habasah gitu kan, tanya, kenapa kamu tuh sampai seperti itu? Sampai itu taat kepada Nabi seperti itu, bagaimana Nabi seperti itu?
Ya kami ini diutus oleh Allah, ya, buisna liyukhrijan nas min ibadil makhluk ila ibadil min ibadatil makhluk ila ibadatil ta'ala. Kami ini diutus dibangkitkan, Rasulullah diutus dibangkitkan untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk menuju peribadatan kepada Allah saja. Tugas utamanya begitu sebenarnya, vertikal. Maka kalau horizontal ini kita lakukan bermacam-macam, Bapak sebagai apalah, ada sebagai presiden rumah tangga, ada presiden masjid, punya takmir, presiden RT, presiden RW, presiden apa? Presiden warung, presiden apa gitu ya, pokoknya pemimpin apa saja itu, rohin gitu ya. Itu tugasnya adalah memimpin untuk mengajak mereka untuk vertikal sana, tapi harus digunakan di apa namanya itu instrumen-instrumen hukum dasar dari Al-Quran. Jadi Al-Quran hukumnya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, ibadahnya juga harus memadai. Dijaga itu kotor, kemudiannya ritual juga dijaga. Malah itu jadi pokok. Ya. Nah nanti katanya bapak-bapak, saya beritahu Pak ya, ini bocoran ya. Kalau bapak-bapak itu ingin merdeka, itu sebenarnya pada saat bapak-bapak sholat, saat bapak zikir, bapak baca Quran itu merdeka. Merdeka yang sejatinya memang merdeka. Memang bapak berpikirnya sebagai hamba dengan Allah gitu aja. Kan nggak ada kan bapak sholat mau dapat duit nggak ada kan? Ya, duitnya dapat dengan kerja. Kalau sholatnya ya zikir, doa, baca Quran mau dapat duit. Ya kan, untuk dapat petunjuk kan, nanti itu merdeka memang kita posisinya sebagai hamba Allah dan sebagai Abdullah itu merdeka di situ. Pada saat kita sudah bekerja, nah ini mulai kita berinteraksi, bergesekan dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Disitulah pertama-tama syariatnya harus ditegakkan. Jangan berbohong, jangan menipu, jangan ulas, jangan ngurangi takaran, jangan janji palsu, begitu itu loh Pak. Ini waktu kita bergesekan dengan sama manusia, dia bermuamalah katanya. Bermuamalah dengan alam juga ada akhlaknya, ya, ada akhlaknya. Nah, apa? Bermuamalah dengan kambing, kambing loh Pak. Oh, Bapak mau nyembelih kambing. Pisaunya tajamin dulu, wasak secara semalam. Pokoknya cari pisau yang sembelih. Ini berinteraksi dengan kambing aja ya, atau ayam. Kalau saya biasanya ayam, sering kalau kambing jarang deh. Kalau di samping, tapi jarang. Ya, ayam, ya, ayam. Ini kan hidup nih. Untuk menyembelih harus ini tajam, supaya ini dua ukurannya ini dan Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh Pak, coba. Kalau kita ini mentang-mentang aku kan khalifah sudah, pakai ukur palu itu bisa. Tapi kita ini berakhlak kepada hewan berdasarkan Quran, maka Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk saya mati, saya makan. Makhluk ya Allah, saya mau makan. Berhalal Bismillahirrahmanirrahim. Orang Islam itu berakhlaknya luar biasa kan? Begitu-begitu itu artinya pada saat kita ini berhukum dan berakhlak. Kemudian ibadahnya itu ya tadi. Tanpa itu sholatnya itu banyak sholatnya. Orang mau merdeka itu banyak sholatnya, makin banyak makin merdeka. Tambah gak sholatnya banyak, tambah gak merdeka. Kita punya sholat terus Pak, kerja juga. Maksudnya, ya sholat kan sebentar aja kan. Mau bekerja sebentar, di masa dulu bisa sholat dia bisa Pak. Ya berapa sih lamanya?
Kita harus berusaha untuk memerdekakan diri dengan syariat-syariat, dengan ibadah-ibadah itu. Jangan dianggap remeh, karena kalau remeh nanti nggak merdeka, Pak. Coba siapa bisa menjamin saya tidak bergerak menurut nafsu saya? Kalau saya jadi presiden, katakanlah, ya kan? Anak saya akan saya jadikan gubernur Jawa Barat, yang saya endorse, bisa kan? Tak pakai dalil logika bisa kan? Siapa yang bisa menghalangi warga negara Indonesia menjadi gubernur? Kan sebenarnya bebas ya. Kalau dia memang mampu dan mau dan dipilih, ya monggo, kan begitu alasan saya. Padahal dibalik pikiran saya, mumpung saya jadi presiden. Kan nggak tahu kan Bapak? Kalau logikanya kan bisa diterima oleh akal. Tapi kalau dengan hati, oh mengenai itu kan, ini nggak nyindir ya, nggak jadi kok ya, ini contoh aja. Gubernur Pak ini kalau tidak, mirip-mirip dong. Ini apa yang menyebabkan perasaan itu menjadi peka begitu? Ya karena nafsu. Nafsu itu tidak bisa dimerdekakan dengan nafsu. Nafsu itu dimerdekakan dengan wahyu. Semakin orang tidak baca Quran, semakin nafsunya nggak bisa dikendalikan. Semakin orang tidak sholat, semakin tidak dikendalikan. Semakin orang tidak berzikir, nafsunya nggak bisa dikendalikan. Meskipun kelihatannya itu dermawan. Ya, katakanlah Verdi Sambo dermawan, Pak Verdi Sambo dermawan. Menurut orang-orang yang dibantu, saya juga menurut saya. Bagi orang yang dibantu dan luar biasa. Padahal mendapatkannya dengan cara korupsi. Siapa tahu dia korupsi? Enggak ada buktinya, enggak pernah dihukum karena korupsi kan? Dia dihukum karena membunuh orang. Itu pun diturunkan menjadi seumur hidup. Dari hukuman mati turun menjadi seumur hidup. Nanti direvisi. Ya. Ini nafsu ini siapa yang bisa menilai? Allah. Tapi orang yang beriman tahu itu nafsu itu, tapi kan nggak bisa bertindak. Masuk bapak langsung ketemu sapu di kepala, bapak dihukum lagi. Ya, pokoknya terus dodo, masuk Allah disapu, udah bebas. Ya kan kita cuma harus dodo kan. Lalu bagaimana begini-begini? Makanya yang merdeka hanya Allah. Maksudnya itu apa? Ya orang itu bermain silat atau bermain tipu daya, bermain macam-macam di dunia ini, nanti awas, hati-hati. Hidupmu di dunia itu hanya sebentar. Jika kita tidak bisa memposisikan merdeka menurut alat tadi, vertikalnya hanya kepada Allah, kemudian pada saat kita ini horizontal harus diwarnai dengan tadi berhukum pada Quran, berakhlak dengan Quran, beribadah yang bagus. Yang berikutnya adalah ambil itu bagaimana kita dalam berhorizontal ini tadi yang soal pertama tadi waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi kita mengajak kepada Allah semua. Yang suami ngajak istri dan anak-anaknya kepada Allah. Yang istri ngajak suami dan anaknya kepada Allah. Yang masih jomblo, kan banyak juga yang jomblo-jomblo yang lain. Semuanya mengajak manusia ini, semuanya posisi dan statusnya apa saja kepada Allah. Kita memiliki wewenang, memiliki otoritas seperti apa, kita ajak kepada Allah. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu ajaran dasar apa? Melekat seperti ini. Ya, amar ma'ruf, pokoknya ngajak kepada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar, membilang kepada yang ma'ruf, ya, melawan kepada yang mungkar. Jangan posisinya apa namanya itu ya? Posisi apa namanya? Netral. Ada netral. Pokoknya diam aja gitu. Orang baik menengahi, buruk menengahi itu loh Pak. Menengahi betul-betul menang Pak. Pola pikirnya memang
ingin diam saja, ada buruk tidak dicegah. Kalau makan dengan doa kan, yang lebih baik dengan kata-kata, yang lebih baik lagi dengan kekuasaan, dengan undang-undang, dengan hukum, dengan otoritas gitu. Yang paling baik. Ya. Jadi kalau ada yang kemungkaran, ya kita bilang, kita cegah sama-sama. Kalau ada kebaikan oleh siapa saja, di mana saja, harus kita bilang. Ada kemungkaran di mana saja kita cegah. Gitu. Itu merdeka kalau begitu Pak. Saya merdeka, tapi kalau orang baik ikut, buruk ikut, kabeh Pak. Yang paling ribet malaikat Pak. Ribet malaikat. Ini orang baik ikut, jelek ikut malaikat. Mana ya? Mau rapat sama malaikat. Ini gimana nih? Roket masa gimana? Ayo, gregetan lagi tambah ditinggal malaikat. Dunia begitu. Tidak bisa Pak, kita ikut, grup ikut gitu ya. Itu namanya orang yang tidak merdeka Pak. Mending ini paling top itu Pak, kalau Bapak baca hadis Abdul Jihad Qawluhaq indah sultanin jahil. Jihad yang paling berat itu Pak, paling utama Pak, ngomong yang benar di depan sultan yang berbuat dolim. Bapak tambah Jokowi ini, Bapak ada dolimnya sekali. Memang. Ya. Jadi kalau ada salahnya, kata Pak Jokowi, kata Ketua DPR, Ketua MPR, itu kamu harus disampaikan. Untuk saya jarang ketemu Pak, jadi tidak ada kalau ketemu sering itu saya juga gimana caranya ya, ngatur kata-katanya itu juga kata singgung gitu ya. Untuk jarang ketemu Pak saya, alhamdulillah sudah terkena hadisnya. Ketemu gimana? Ya berdoa, minum berdoa Pak ya Allah ini pemimpinnya banyak salah ini pertama gitu. Terus yang berikutnya itu dalam horizontal untuk mengajak ke vertikal ini dalam berhidup bermasyarakat. Hidup itu bermasyarakat tidak boleh sendiri, contoh. Makanya bapak-bapak kan dipaksa oleh Allah dan Rasulnya untuk berjamaah, keluar dari rumahnya. Ya kalau bapak rumahnya sih kayak begitu itu ya masalah keluar. Di dalam kan sempit. Lalu orang kaya raya Pak, rumahnya itu luas, kolam renang ada, bahkan lapangan juga ada. Rumah ada, lapangan bola ada. Rumah saya Pak, saya ya kayak rumahnya bapak itu mirip. Dari ruang tidur, ruang taman, ruang tamu, putar-putar itu aja. Alhamdulillah disyariatkan untuk sholat fardu berjamaah. Refreshing Pak. Ya kan, refreshing kan? Bisa melihat pohon, langit, mantap. Alhamdulillah. Kita masjid salaman. Udah hilang stres, nanti masuk rumah stres lagi. Yang pikir duit kurang kan stres. Di sholat tahajud lepas lagi, masjid lepas lagi, dan stres lagi. Orang itu tuh masalah stres. Di manajemen stres. Tapi kalau kita menyalurkan stres itu kepada Allah, itu menjadi ibadah. Apalagi kalau bapak-bapak, ya, ini saya beritahu ya bocorannya ya. Yang paling merdeka itu kalau memang hidup itu paling merdeka ya. Dan lebih merdeka lagi sujud bapak itu di tengah malam, nggak ada yang lihat. Ini kan dilihat orang, yang lihat ya sedikit lah, sedikit tapi nggak banyak. Oh ada, cuma kan lihatnya sedikit sekali. Kalau tengah malam itu nggak ada lihatnya. Mau lihat kepada siapa? Tahajud kok lihat kepada siapa? Nggak ada yang lihat. Tahajud itu mau gosok gigi, mau mandi yang sebaik-baiknya, mau berwangi-wangi, hanya Allahnya. Kalau di masjid kan kita berwangi-wangi, pakai yang bagus kan, ada juga perasaan dikit-dikit kan, tapi kan sedikit sekali.
kan apakah bisa? Ini kemerdekaan sejatinya di sini. Inilah wahyu turun di sini. Ketika Rasulullah itu bertahamus di gua Gua Hiro itu kalau saya terjemahkan sekarang ini ya tahajud itu sebenarnya puncak kemerdekaan Bapak itu adalah ketika Bapak bertemu dengan Allah sendiri, kemudian ya Allah, ini negara ini ya Allah, mudah keselamatan ya Allah, ya Allah, ini keluarga ya Allah, anak itu mudah-mudahan menjadi orang tua. Ini masyarakat ya Allah, mudah-mudahan tidak mudah ditipu, tidak ditipu lagi pemimpin-pemimpin. Di situ merdekanya itu, ya. Ini puncaknya Pak. Sebenarnya ibadah-ibadah yang nggak merdeka, tapi kualitasnya yang paling tinggi soalnya. Bapak bisa buktikan. Saya memang merasakan begini budaya itu ajaran yang paling kuat itu soal haji. Haji paksa banget kalau kita nyadar itu. Apalagi mahasiswa paksa. Kamu betul kalau di pesantrennya ya, di luar ya hadir. Ini ajaran yang paling tinggi yang paling lahir jadi bermasyarakat kemudian bernegara memilih pemimpinnya juga nanti akan sesuai dengan paradigmanya. Jadi Indonesia ini akan memilih pemimpinnya seperti apa ya itulah rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh Pak. Coba. Kalau kita ini mentang-mentang aku kan khalifah sudah. Pakai ukur palu itu bisa. Tapi kita ini berakhlak kepada hewan berdasarkan Quran baca Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk Allah saya mati saya makan. Ini makhluk ya Allah saya mau makan. Berhalal Bismillahirrahmanirrahim. Orang Islam itu berakhlaknya luar biasa kan? Begitu kalau yang pada saat kita ini berhukum dan berakhlak, kemudian ibadahnya itu ya tadi. Tanpa itu sholatnya itu banyak sholatnya. Orang mau merdeka itu banyak sholatnya, makin banyak makin merdeka. Tambah gak sholatnya banyak, tambah gak merdeka. Kita jangan sholat terus Pak, ada juga maksudnya. Ya sholat kan sebentar aja kan. Mau bekerja sebentar, di masa dulu bisa sokok dia bisa Pak. Ya berapa sih lamanya? Kita harus berusaha untuk memerdekakan diri dengan syariat dengan ibadah-ibadah itu. Jangan dianggap remeh, karena kalau remeh nanti nggak merdeka Pak. Coba siapa bisa menjamin saya tidak bergerak menurut nafsu saya? Kalau saya jadi presiden katakanlah, ya kan? Anak saya akan saya jadikan gubernur Jawa Barat, yang saya endorse, bisa kan? Tak pakai dalil logika bisa kan? Siapa yang bisa menghalangi orang negara Indonesia menjadi gubernur? Kan sebenarnya bebas ya. Kalau dia memang mampu dan mau dan dipilih ya monggo kan begitu alasan saya. Padahal dibalik jika saya mumpung saya jadi presiden. Kan nggak tahu kan Bapak? Kalau logikanya kan bisa diterima oleh akal. Tapi kalau dengan hati, menteri gitu kan? Ini nggak nyindir ya, nggak jadi kok ya ini nonton aja. Gubernur Pak ini kalau tidak, mirip-mirip dong. Ini apa yang menyebabkan perasaan itu menjadi pekal begini? Ya karena nafsu. Nafsu itu tidak bisa dimerdekakan dengan nafsu. Nafsu itu dimerdekakan dengan wahyu. Semakin orang tidak baca Quran, semakin nafsunya nggak bisa dikendalikan. Semakin orang tidak sholat, semakin tidak dikendalikan. Semakin orang tidak berzikir, nafsunya nggak bisa dikendalikan. Meskipun kelihatannya itu dermawan. Ya, katakanlah Verdi Sambo dermawan, Pak Verdi Sambo dermawan. Menurut orang-orang yang dibantu, saya juga menurut saya. Bagi orang yang dibantu dan luar biasa. Padahal mendapatkannya dengan cara korupsi. Siapa tahu dia korupsi? Enggak ada buktinya, enggak pernah dihukum karena korupsi kan? Dia dihukum karena membunuh
itu pun diturunkan menjadi seumur hidup. Dari hukuman mati turun menjadi seumur hidup. Nanti direvisi ya. Ini nafsu ini siapa yang bisa menilai? Allah. Tapi orang yang beriman tahu itu nafsu itu, tapi kan nggak bisa bertindak. Masuk bapak langsung ketemu sapu di keperuk, bapak dihukum. Ya pokoknya terus berdoa ya Masya Allah disapu, udah bebas. Ya kita cuma harus berdoa kan. Lalu bagaimana begini-begini? Makanya yang merdeka hanya Allah. Maksudnya itu apa? Ya orang itu bermain silat atau bermain tipu daya, bermain macam-macam di dunia ini, nanti awas, hati-hati. Hidupmu di dunia itu hanya sebentar. Jika kita tidak bisa memposisikan merdeka menurut al-alam tadi, vertikalnya hanya kepada Allah, kemudian pada saat kita ini horizontal harus diwarnai dengan tadi berhukum pada Quran, berakhlak dengan Quran, beribadah yang bagus. Yang berikutnya adalah ambil itu bagaimana kita dalam berhorizontal ini tadi yang soal pertama tadi waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi kita mengajar kepada Allah semua. Yang suami ngajak istri dan anak-anaknya kepada Allah. Yang istri ngajak suami dan anaknya kepada Allah. Yang masih jomblo kan banyak juga yang jomblo-jomblo yang lain. Semuanya mengajak manusia ini, semuanya posisi dan statusnya apa saja kepada Allah. Kita memiliki wewenang, memiliki otoritas seperti apa, kita ajak kepada Allah. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu ajaran dasar apa? Melekat seperti ini. Ya, amar ma'ruf, pokoknya ngajak pada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar, membilang kepada yang makruh, ya, melawan kepada yang mungkar. Jangan posisinya apa namanya itu ya? Posisi apa namanya? Netral. Ada netral. Pokoknya diam aja gitu. Orang baik menengahi, buruk menengahi itu loh Pak. Menengahi betul menang Pak. Pola pikirnya memang ingin diam saja. Ada buruk tidak dicegah. Paling kan dengan doa kan. Yang lebih baik dengan kata-kata, yang lebih baik lagi dengan kekuasaan, dengan undang-undang, dengan hukum, dengan otoritas gitu. Yang paling baik. Ya. Jadi kalau ada yang kemungkaran, jadi sambil kita cegah sama-sama. Kalau ada kebaikan oleh siapa saja, di mana saja harus kita bilang. Ada kemungkaran di mana saja kita cegah. Itu merdeka kalau begitu Pak. Saya merdeka, tapi kalau orang apa namanya baik ikut, buruk ikut kan Pak. Yang paling ribet malaikat Pak itu Pak. Ribet Pak malaikat itu. Gimana orang baik ikut, jelek ikut malaikat kan? Gimana ya? Mau rapat sama malaikat. Ini gimana nih? Roket pasir gimana? Ayo, kerja tenaga tambah ditinggal malaikat. Sebetulnya begitu. Tidak bisa Pak, kita ikut grup ikut gitu ya. Itu namanya orang yang tidak merdeka Pak. Mending ini paling top itu Pak. Kalau Bapak baca hadis Abdul Jihad Qawluhan indah sultanin jahil. Jihad yang paling berat itu Pak, paling utama Pak, ngomong yang benar di depan sultan yang berbuat dolim. Bapak tahu Pak Jokowi ini, Bapak ada dolim nasional memang. Ya. Jadi kalau ada salahnya, kata Pak Jokowi, kata ketua DPR, ketua MPR itu kamu harus disampaikan. Untuk saya cara ketemu Pak, jadi kalau ketemu sering itu saya juga malah caranya ya.
mengatur kata-katanya itu juga tak tersinggung gitu ya. Untuk jangan ketemu Pak saya. Alhamdulillah sudah terkena hadis. Ketemu gimana? Ya, berdoa, minum berdoa ya Allah ini pemimpin yang banyak salah ini pertama gitu. Terus yang berikutnya itu dalam horizontal untuk mengajak ke vertikal ini dalam berhidup bermasyarakat. Hidup itu bermasyarakat tidak boleh sendiri, contoh. Makanya bapak-bapak kan dipaksa oleh Allah dan Rasulnya untuk berjamaah keluar dari rumahnya. Ya kalau bapak rumahnya sih kayak begitu itu ya masalah keluar. Di dalam kan sempit. Lalu orang kaya raya kan rumahnya itu luas, kolam renang ada, bahkan lapangan juga ada. Ada. Rumah ada lapangan bola ada. Bukan rumah saya, Pak. Rumah saya ya kayak rumahnya bapak itu. Jadi dari orang tidur, kontak putar-putar itu aja. Alhamdulillah disyariatkan untuk sholat fardu berjamaah. Refreshing, Pak. Ya kan, refreshing kan? Bisa melihat pohon langit, mantap. Alhamdulillah. Kita masjid salam-salaman. Udah hilang stres, nanti masuk rumah stres lagi. Yang pikir duit kurang kan stres. Di sholat tahajud lepas lagi, masjid lepas lagi, nanti stres lagi. Orang itu tuh masa saja stres. Di manajemen stres. Tapi kalau kita menyalurkan stres itu kepada Allah, itu menjadi ibadah. Apalagi kalau bapak-bapak, ya ini saya beritahu ya bocorannya ya, yang paling merdeka itu kalau memang sujud itu paling merdeka sebenarnya. Dan lebih merdeka lagi sujud bapak itu di tengah malam, nggak ada yang lihat. Ini kan dilihat orang, yang lihatnya sedikit lah, sedikit tapi nggak banyak. Oh ada, cuma kan lihatnya sedikit sekali. Kalau tengah malam itu nggak ada lihatnya, mau lihat kepada siapa? Tahajud kok lihat itu lihat kepada siapa? Nggak ada yang lihat. Tahajud itu mau gosok gigi, mau mandi yang sebaik-baiknya, mau berwangi-wangi, hanya Allahnya. Kalau di masjid kan kita berwangi-wangi, pakai yang bagus kan ada juga perasaan dikit-dikit kan, tapi kan sedikit sekali. Luar biasa masjid itu kan apakah bisa? Ini kemerdekaan sejatinya di sini. Inilah wahyu turun di sini. Ketika Rasulullah itu bertahamus di Gua Hiro itu kalau saya terjemahkan sekarang ini ya tahajud itu sebenarnya puncak kemerdekaan Bapak itu adalah ketika Bapak bertemu dengan Allah sendiri, kemudian ya Allah ini negara ini ya Allah, mudah keselamatan ya Allah, ya Allah ini keluarga ya Allah, anak itu mudah-mudahan menjadi orang berkorban. Ini masyarakat ya Allah mudah-mudahan tidak mudah ditipu, tidak ditipu lagi pemimpin. Di situ merdekanya itu, ya. Ini puncaknya Pak. Sebenarnya ibadah-ibadah yang bukan merdeka, tapi kualitasnya yang paling tinggi soalnya. Bapak bisa buktikan. Dan saya memang merasakan begitu Hidayatullah itu ajaran yang paling kuat itu soal tahajud. Tahajud paksa tahajud kalau kita nyadar itu. Apalagi mahasiswa paksa. Namun betul kalau di pesantrennya ya, kalau di luar ya adil. Ini ajaran yang paling tinggi yang fadilah yang luar biasa. Jadi bermasyarakat, kemudian bernegara, memilih pemimpinnya juga nanti akan sesuai dengan paradigmanya tadi. Jadi Indonesia ini akan memilih pemimpinnya seperti apa, ya itulah rakyat. Kalau sekarang pemimpinnya Pak Jokowi, ya rakyatnya seperti Pak Jokowi. Kalau nanti kepilih Pak Anies Baswedan, ya rakyatnya kayak Pak Baswedan. Kalau belum pilih Pak Jokowi, rakyat seperti itu. Jadi pemimpin itu mencerminkan kita. Mayoritasnya. Apa bisa dipilih jadi presiden? Ya kalau Allah menghendaki, atau kiai pemimpin NU jadi presiden, ya kalau Allah menghendaki bisa. Jadi proses seperti itu membutuhkan munajat dan ikhtiar kita masing-masing
Dan kemerdekaan itu sejatinya tidak ada dalam kehidupan dunia kecuali manusia itu bervertikal dan berhorizontal. Berhorizontal atau vertikal, dan nanti puncaknya merdeka. Itu pun tetap tergantung Allah ya, surga. Itu saja sebenarnya. Kalau di neraka buat apa terjajah? Di surga saja itu pun kita tidak merdeka. Masuk surga itu karena Allah. Jadi yang merdeka siapa? Allah sebenarnya. Boleh nggak kita mengatakan Indonesia merdeka? Boleh. Ya memang kalau dari sisi jajah Belanda ya betul merdeka, tetapi kalau didalami itu perlu perenungan dan perlu ikhtiar yang bagaimana bisa merdeka. Dan kesimpulannya, yang merdeka hanya Allah. Makhluk yang merdeka adalah makhluk yang taat kepada Allah, dan kemerdekaan yang sejati nanti di surga Allah karena dimerdekakan oleh Allah. Ini bahasanya bahasa filosofis kabeh juga tidak perlu ditanyakan, dipikirkan aja. Yang ngomong juga masih berproses, ini yang mau ditanya setelah merdeka, dia merdeka kan? Menurut tapi indikatornya kan tadi, dan insya Allah bahwa semuanya merdeka. Dan itu merdeka, Bapak juga ngerti merdeka ini kira apa? Ya, tapi juga harus semangat. Kalau nggak semangat kan nggak bagus. Merdeka nggak kok. Ya merdeka saja. Tapi kita tahu isinya itu banyak itu ya, tidak seperti orang yang saya kira kemudian mohon dipertanyakan sendiri dan dijawab sendiri. Syukur-syukur didiskusikan dengan anak dan istri bagaimana dia bisa saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan, pancingan saja bertadabur tentang kemerdekaan. Subhanallah wa bihamdihi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.